Om Swastiastu, perkenalkan saya Jovikarina Handoko, NIM 20026120071. Saat ini saya sedang menjalani KKM di bagian Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana atau RSUP Sangla Denpasar. Saat ini saya akan mempresentasikan materi mengenai Critical Care Medicine. Jadi, ICU atau Intensive Care Unit merupakan instalasi khusus untuk observasi, perawatan, dan terapi pasien dengan penyakit atau cedera yang mengancam atau potensial mengancam nyawa dengan prognosis dubiah. ICU menyediakan kemampuan tenaga medis dan sarana yang mampu menunjang fungsi vital pasien dalam kondisi tersebut. Kemudian selanjutnya mengenai sejarah dari ICU, jadi pada tahun 1950 dibuat ruang pulih sadar pasca bedah yang pertama. Kemudian pada tahun 1960, ICU modern mencakup penunjang fungsi vital respirasi dan jantung, serta penanganan untuk jantung koroner. Kemudian pada tahun 1970, terdapat ICU pertama di Indonesia, yaitu di RSCM Jakarta. Kemudian di ICU ini juga dilakukan penelitian patofisiologi, hasil pengobatan, dan program pelatihan ICU. Kemudian dalam beberapa tahun terakhir, ICU semakin memiliki spesialistik tersendiri. Adapun fungsi ICU itu dibagi menjadi ICU medik, ICU umum, ICU neonatus, ICU trauma atau bedah, pediatrik, dan ICU respiratorik. Kemudian tujuan dari ICU ini sendiri adalah mengelola pasien kritis sampai yang terancam jiwanya. Untuk di Indonesia sendiri, ICU yang tersedia di Indonesia adalah ICU umum. Kemudian untuk ruang lingkup dari ICU tersebut, yang pertama adalah untuk diagnosis serta tata laksana penyakit yang mengancam nyawa. Kemudian yang kedua adalah memberikan bantuan dan juga take over fungsi vital tubuh, seperti pemasangan ventilator. Kemudian yang ketiga adalah monitoring dari fungsi vital tubuh, seperti pengukuran saturasi oksigen, pengukuran tekanan darah. Dan yang keempat adalah bantuan psikologis pasien. Adapun kemampuan minimal yang harus dimiliki di ICU, yang pertama adalah resusitasi jantung paru, pengelolaan jalan napas termasuk intubasi trakeal dan penggunaan ventilator, kemudian terapi oksigen, pemantauan EKG kontinu, pemasangan alat pacu jantung pada keadaan gawat, pemberian nutrisi enteral dan parenteral, pemeriksaan laboratorium khusus dengan cepat dan menyeluruh, pemakaian infuse pump atau searing pump untuk terapi titrasi, kemampuan melakukan teknik khusus sesuai dengan keadaan pasien, dan memberikan fungsi vital dengan alat portable selama transportasi pasien. Kemudian selanjutnya untuk klasifikasi ICU, jadi ICU dibagi menjadi ICU level 1, ICU level 2, dan ICU level 3. Yang pertama adalah ICU level 1. ICU ini terdapat pada rumah sakit kecil. Dan ICU ini harus mampu menyediakan layanan resusitasi dan support kardiorespiratorik jangka pendek, kemudian ventilasi non-invasif, kemudian harus mampu melakukan monitoring kardiovaskular invasif yang sederhana, kemudian memiliki fasilitas transport ke pusat yang lebih besar, memiliki outsourcing laboratorium, radiologi dasar, dan bank darah. Kemudian terdapat dokter terlatih dalam terapi intensif, dan layanan pendukung yang adekuat. Kemudian yang selanjutnya adalah ICU level 2. ICU ini terdapat pada rumah sakit umum yang lebih besar. ICU ini harus mampu memberikan terapi suportif multisistem sesuai dengan peran rumah sakit. Misalnya, senter penyakit akut, senter trauma, atau senter bedah. Kemudian, dapat memberikan penunjang kardiorespiratorik jangka menengah sampai panjang, memiliki akses fasilitas farmasi, patologi, dan radiologi setiap saat. Kemudian kepala ICU level 2 merupakan seorang spesialis
yang tersertifikasi sebagai konsultan terapi intensif. Kemudian mampu melakukan konsultasi dokter ahli on-call, kemudian terdapat bank darah on-site, dan fasilitas ICU yang komprehensif. Kemudian ICU level 3 terletak pada rumah sakit tersier atau rujukan besar. ICU ini mampu menyediakan seluruh aspek pelayanan intensif. Kemudian terdapat tim critical care multidisiplin yang full-time dan dipimpin oleh kepala ICU. Kemudian terdapat kepala keperawatan ICU. Kemudian terdapat pelayanan subspesialis yang tersedia setiap saat. Misalnya bedah syaraf, bedah jantung, kardiologi intervensi, dan radiologi. Kemudian pelayanan ICU ini bersifat tertutup, terdapat fasilitas endoskopi, bronkoskopi, dan dialisis bedside, menunjang terapi ekstrakorporel, dan unit step down. Kemudian terdapat program akademik untuk pelatihan pelayanan ICU. Adapun indikasi masuk ICU, yang pertama untuk indikasi medis, adalah pasien yang terancam jiwanya sewaktu-waktu karena gagal atau disfungsi satu atau multiple organ atau sistem, dan masih ada kemungkinan sembuh melalui perawatan, pemantauan, dan pengobatan yang intensif. Sedangkan indikasi untuk masuk ICU, yang pertama adalah ancaman atau gagal sistem pernapasan. Kemudian yang kedua, ancaman gagal sistem hemodinamik, misalnya pada pasien yang shock. Kemudian ancaman gagal sistem syaraf pusat, misalnya pada pasien stroke dan penurunan kesadaran. Kemudian pasien overdosis obat, reaksi obat, dan intoksikasi, atau infeksi berat, misalnya sepsis. Sedangkan untuk kontraindikasi masuk ICU adalah pasien dengan penyakit menular. Kemudian ada pun pasien lain tanpa kriteria masuk ICU, hanya dapat masuk ICU dengan pertimbangan khusus. Misalnya keadaan yang luar biasa, atau dengan persetujuan kepala ICU, dan dapat keluar apabila ICU tidak cukup. Yang pertama adalah pasien yang brain dead. Jadi pasien ini dapat masuk ICU bila pasien tersebut potensial donor organ untuk menunjang fungsi organ sementara menunggu donasi organ. Yang kedua adalah pasien kompeten, namun menolak terapi tunjangan hidup yang agresif dan hanya ingin perawatan yang nyaman. Yang ketiga adalah pasien dalam keadaan vegetatif permanen. Dan yang keempat adalah pasien stabil secara fisiologis, namun risikonya rendah untuk memerlukan terapi ICU. Misalnya adalah pasien pasca bedah vaskular, diabetik ketoasidosis tanpa komplikasi, pasien yang keracunan obat namun sadar, dan pasien gagal jantung kongestif yang ringan. Kemudian untuk prioritas pasien masuk ICU dibagi menjadi prioritas pertama, prioritas kedua, dan prioritas ketiga. Untuk prioritas pertama adalah pada pasien yang sakit kritis dengan kondisi yang tidak stabil. Kemudian pasien ini memerlukan terapi intensif dengan bantuan alat, pemantauan ketat, serta obat vasoaktif yang kontinu. Kemudian pada pasien-pasien yang postoperasi kardiotoraks dan shock sepsis, pada pasien ini tidak mempunyai batas yang ditinjau dari terapi yang dapat diterima. Untuk prioritas yang kedua adalah pasien yang berisiko sehingga memerlukan terapi serta pemantauan intensif yang memerlukan metode tertentu. Pasien ini tidak mempunyai keterbatasan terapi karena kondisinya dapat berubah sewaktu-waktu. Kemudian untuk prioritas yang ketiga adalah pasien yang sakit kritis dan tidak stabil, di mana kemungkinan kesembuhan atau manfaat ICU-nya sangat rendah. Misalnya pada pasien keganasan, metastasis dengan penyulit. Kemudian pasien ini memerlukan terapi intensif, namun tidak sampai diintubasi dan di RJP. Selanjutnya adalah pengelolaan pasien ICU. Jadi yang pertama meliputi anamnesis, yaitu mengenai penyakit dan kondisi pasien saat ini. Yang kedua adalah serah terima pasien untuk mengetahui perawatan yang diberikan sebelumnya, serta sebagai bentuk aspek legal. Kemudian yang ketiga adalah pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini menyeluruh dari jalan napas dan kepala, sistem pernapasan, kardiovaskular, gastrointestinal, muskuloskeletal, ginjal dan cairan, hematologi dan posisi pasien, serta nutrisi.
Kemudian kajian hasil pemeriksaan dilakukan monitoring tanda-tanda vital pada pasien selama 24 jam. Kemudian hasil pemeriksaan biokimia, hematologi, cairan dan nutrisi, gas darah, fototoraks, dan efek pengobatan. Kemudian selanjutnya adalah terapi dasar dari ICU. Untuk terapi dasar dari ICU ini meliputi yang disingkat dengan FAST-HAQS-BIT, itu terdiri atas feeding, analgesia, sedasi, thromboprophylaxis, head-up, ulcer prophylaxis, glycemic control, spontaneous breathing trial, bowel movement, indwelling catheter, and drug de-escalation. Yang pertama dari terapi dasar ICU itu adalah feeding. Jadi nutrisinya diberikan sesegera mungkin dalam 24 sampai dengan 72 jam untuk mencegah penurunan permeabilitas usus, penurunan aktivasi dan pelepasan sitokin inflamasi, kemudian risiko endotoksemia sistemik, dan malnutrisi. Karena malnutrisi ini mampu menyebabkan peningkatan komplikasi dan memperburuk hasil luaran dari pasien kritis. Nutrisi umum yang diberikan adalah 20 sampai 25 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Kemudian pemberian nutrisinya dapat melalui oral, enteral, atau parenteral. Untuk nutrisi enteral direkomendasikan pada pasien yang usia lanjut, kemudian cadangan fisiologisnya terbatas, dengan riwayat pemakaian obat, riwayat merokok, dan alkohol. Kemudian terdapat interaksi obat pada pasien yang usia lanjut. Kemudian yang selanjutnya adalah analgesia. Jadi untuk penyebab nyeri sendiri dapat disebabkan karena penyakit dasarnya atau prosedur invasif, luka traumatik, perangkat monitoring invasif dan non-invasif, atau imobilitas yang berkepanjangan. Akibat dari nyeri ini akan menyebabkan pemulihan fisiologis pasien terganggu, psikologis pasien terganggu, imunosupresi, serta hiperkoagulabilitas. Kemudian untuk menilai nyeri menggunakan instrumen pengkajian nyeri yaitu visual analog score, numeric rating scale, Wong-Baker Faces Scale, dan behavioral pain scale. Kemudian ini adalah beberapa instrumen nyeri yaitu behavioral pain scale. Ini dapat dibagi menjadi dua untuk pasien yang terintubasi atau pasien yang tidak terintubasi. Kemudian yang satunya adalah untuk visual analog scale, jadi dilihat dari ekspresi pasien. Kemudian yang selanjutnya adalah sedation. Tujuannya adalah menjamin level optimal ketenangan pasien, terutama supaya istirahat cukup. Kemudian menurunkan stress response dan mempermudah prosedur diagnostik dan juga terapi pasien. Titrasi dosis sedasi secara individual supaya tidak kurang atau lebih. Kemudian pemantauan sedasi dengan skala Ramsay Sedation Scale atau Sedation Agitation Scale atau Richmond Agitation Sedation Scale. Untuk Ramsay Sedation Scale ini terdapat 8 skor, di mana skor 1 apabila pasien sadar dan awas tanpa gangguan kognitif. Kemudian yang kedua, apabila pasien sadar namun tidak awas, dan pasien merespon ketika diberikan rangsangan verbal. Kemudian yang ketiga, apabila pasien tertidur, namun ketika diberikan rangsangan verbal, pasien merespon dengan sesuai. Kemudian yang keempat, apabila pasien tidur, namun pasien dapat merespon ketika diberikan rangsangan verbal dengan lebih keras atau diberikan tekanan ringan pada glabella. Skor 5 apabila pasien tertidur, kemudian responnya lambat apabila ketika diberikan rangsangan verbal atau bahkan memerlukan tekanan pada glabella yang keras. Kemudian skornya 6 apabila pasien tertidur dan merespon lambat terhadap stimulus nyeri. Kemudian skor 7 apabila pasien tertidur, kemudian muncul refleks withdrawal ketika diberikan stimulus nyeri. Dan skor 8 apabila pasien unrespon terhadap
stimulus eksternal termasuk nyeri. Yang selanjutnya adalah thromboembolic prophylaxis. Ini merupakan upaya pencegahan pertimbangan profilaksis terhadap risiko komplikasi. Bisa dilakukan pemasangan stocking anti-DVT atau manset anti-DVT, kemudian direkomendasikan juga heparin kecuali apabila terdapat kontraindikasi. Selanjutnya adalah head up of bed elevation, jadi posisi kepala ditinggikan 30 sampai dengan 45 derajat untuk mengurangi risiko dari reflux gastroesophageal sehingga mengurangi pneumonitis aspirasi. Yang selanjutnya adalah ulcer prophylaxis, prosedur pencegahan lupus terutama pada pasien yang berisiko mengalami pendarahan gastrointestinal. Jadi dapat diberikan ranitidin, ini lebih dipilih dibandingkan dengan sucralfate. Selanjutnya adalah glycemic control, jadi kontrol glukosa darah, karena gula darah yang stabil akan mencegah resiko sepsis dan juga mengurangi mortalitas. Jadi dilakukan pemeriksaan gula darah berkala dan diberikan terapi apabila pasien terdiagnosis dengan diabetes mellitus. Yang selanjutnya adalah spontaneous breathing trial. Ini adalah mengurangi bantuan nafas hingga menghentikan terapi oksigen dengan ventilasi mekanik karena kebutuhan ventilasi pasien sudah terpenuhi. Dilakukan uji pernapasan spontan dan dinilai secara berkala. Karena penggunaan ventilator yang jangka panjang akan meningkatkan risiko ventilator associated pneumonia. Weaning ini adalah mempersingkat kebutuhan ventilasi mekanik sehingga menurunkan risiko infeksi nosokomial dan lama perawatan di ICU dapat dipersingkat. Untuk spontaneous breathing trials ini biasanya dilakukan diawali lebih dulu dengan spontaneous awakening trials, jadi setiap 24 jam dievaluasi untuk keamanan screening dari spontaneous awakening trials, di mana pasien tidak terdapat kejang, kemudian tidak ada penggunaan alkohol, pasien tidak agitasi, kemudian tidak ada paralisis, tidak terdapat iskemia miokard, dan tekanan intrakranialnya normal. Kemudian dilakukan spontaneous awakening trials, jadi sedasi terhadap pasien dihentikan selama 4 jam. Apabila gagal, maka pasien diberikan sedatif lagi dengan dosis setengahnya. Apabila berhasil, maka dilakukan screening terhadap spontaneous breathing trials, di mana dipastikan pasien tidak ada agitasi, kemudian saturasi oksigennya lebih dari 88% dengan FiO2 lebih dari 50%, kemudian PIP kurang dari 7,5, tidak ada iskemia miokard, dan tidak menggunakan vasopresor, serta usaha inspirasi. Kemudian dilakukan spontaneous breathing trials, dan dievaluasi apabila berhasil atau tidak. Apabila pasien berhasil spontaneous breathing trials-nya, ini maka dipertimbangkan untuk ekstubasi pasien. Kemudian yang selanjutnya adalah bowel movement. Ini menilai gangguan motilitas gastrointestinal serta perawatan untuk mempertahankan fungsi usus yang normal. Pada pasien yang kritis, sering ditemui gangguan motilitas seperti ileus, konstipasi, serta diare. Yang selanjutnya adalah indwelling catheters. Jadi kateter yang digunakan pada pasien yang kritis itu seperti kateter urin, arteri, vena sentral, arteri paru, dan juga dialisis. Kateter yang terpasang ini menembus mekanisme pertahanan tubuh dan berisiko menyebabkan infeksi lokal dan sistemik. Sehingga diperlukan penilaian berkala terhadap kebutuhan kateter yang berkelanjutan, serta perlepasan kateter apabila tidak diperlukan. Kemudian de-escalation of antibiotic. Jadi terapi antimikroba empiris penting untuk pengobatan infeksi nosokomial yang serius. Apabila patogen telah diidentifikasi dan sensitivitas atau resistensi yang dilaporkan, maka regimen antibiotiknya diubah ke spektrum sempit yang hemat biaya dan juga spesifik terhadap patogen. Kemudian selanjutnya adalah indikasi keluar dari ICU, yaitu dibagi menjadi prioritas 1, 2, dan 3. Untuk prioritas yang pertama adalah tidak ada kebutuhan terapi intensif atau terapinya gagal dengan prognosis jangka pendek yang buruk,
atau kemungkinan sembuh atau manfaat terapi intensif kontinu kecil, atau pasien dengan 3 atau lebih gagal sistem organ yang tidak merespon dengan terapi yang agresif. Prioritas kedua apabila kemungkinan mendadak memerlukan terapi intensifnya berkurang. Kemudian prioritas ketiga apabila tidak ada lagi kebutuhan terapi intensif. Mungkin dikeluarkan lebih dini bila kemungkinan sembuhnya kecil. Kemudian pada pasien dengan penyakit lanjut atau prognosis jangka pendeknya rendah dan tidak ada terapi potensial untuk perbaikan prognosis. Sekian materi mengenai critical care medicine. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.